Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang sahabat Jannah. Kembali lagi di acara podcast SDIT Raudatul Jannah. Pada kesempatan yang luar biasa hari ini, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ustadz yang sangat luar biasa, yakni Ustadz Andi Yunadi SPDI. Beliau adalah salah satu pengajar di SDIT Raudatul Jannah dan beliau juga aktif di berbagai majelis-majelis ilmu. Ya, yuk langsung saja kita sapa Bapak Ustadz yang sangat luar biasa. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Ustadz pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat, sehat. Alhamdulillah Bu Ustazah, alhamdulillah. Amin ya Allah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah. Amin, ya, Pak amin, Ustadz, amin, ya. amin. Baik Pak Ustadz. Pada kesempatan kali ini, sepertinya sahabat Jannah sudah tidak sabar nih, dan sepertinya juga penasaran materi apakah yang akan disampaikan nih Pak Ustadz pada kesempatan kali ini. Nah, apakah materinya ada kaitannya dengan bulan Hijriah pada saat ini? Kita sudah memasuki bulan apa nih Pak Ustadz? Kita sudah memasuki bulan, kalau bulan Hijriahnya itu bulan Maulid kayaknya. Bulan Maulid. Bulan Maulid ya. Kayaknya cocok dengan tema Maulid Nabi yang mau diangkat pada kesempatan kali ini. Berarti Pak Ustadz akan menyampaikan tema tentang Rasulullah ya Pak Ustadz ya? Dari masa kecil, dewasa, sampai Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan sampai menjelang akhir hayatnya juga mungkin ya, dan itu akan membekas buat kita semuanya. Masya Allah. Langsung saja, sepertinya sahabat Jannah sudah tidak sabar dan ingin mendengarkan materi atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Andi Yunadi. Kepada Bapak Ustadz, tafadhol ya Ustadz. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Tidak ada kata untayan yang lebih indah selain kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman ya Bu, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat walafiat ini Bu. Karena dengan sehatnya lah kita bisa melakukan semua aktivitasnya. Baik dari bangun tidur sampai kita tidur. Itu nikmat yang sangat luar biasa, dan nikmat ini patut kita syukuri Bu ya, sampai akhir hayat kita. Dan tak lupa pula nih sholawat serta ma'assalam semoga curah limpahkan kepada baginda Rasul kita, manusia yang luar biasa, menjadi panutan, menjadi suri tauladan bagi umatnya, kita sebagai umatnya. Dan Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini kalau bukan karena nurnya. Siapakah dia? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga dan para sahabatnya, umatnya kelak mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Podcast SDIT Raudatul Jannah, alhamdulillah kembali lagi. Hari ini kita sama-sama akan membahas peringatan sekaligus Maulid Nabi, karena kita sudah memasuki Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nih kapan dan waktunya kapan saat Nabi Muhammad dilahirkan itu. Sama-sama kita ketahui, kayaknya anak-anak sebenarnya udah pada tahu ini. Sebenarnya udah pada tahu ya. Tapi perlu kita
kasih tahu lagi nggak nih Pak Ustadz supaya lebih Iya, menegaskan supaya ya? menegaskan biar Iya. agak khawatir ada yang lupa Iya, gitu ya. khawatir Iya. ada yang lupa, benar. Maulid itu kalau bahasa Arabnya kelahiran. Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ya, sama-sama kita ketahui kelahiran Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Jadi hari Senin itu sangat yang luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Dan tahunnya ini tahun gajah ini, Bu. Masya Kok Allah. bisa tahun gajah Iya, ini ya? kenapa bisa disebut tahun gajah nih? Kayaknya sahabat Jana juga sangat penasaran juga. Kenapa tidak disebut sebagai tahun yang lain, misalkan tahun kuda atau tahun apa gitu Iya. ya Pak Ustadz ya? Menurut sejarah yang telah dilahirkan Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, pada saat itu nih Bu, Raja Abraha yang ingin menghancurkan Mekah. Karena Mekah ini adalah tempat pusat senternya orang-orang Islam, tempat ibadahnya. Mereka orang Quraisy, orang Yahudi dan lain sebagainya tidak suka dengan senter Islam ini. Makanya mereka ingin menghancurkan, tidak suka dengan adanya Islam. Pada saat itulah Nabi Muhammad lahir, dan pada saat Nabi Muhammad lahir itu malaikat pada heboh, semuanya menyaksikan, para sahabatnya, keluarganya menanti kedatangan manusia yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad itu adalah Al-Ma'sum. Al-Ma'sum itu adalah manusia yang dijamin kesuciannya, dijauhkan dari maksiat dan calon ahli surganya Nabi dan Rasul ini. Dan kalau kita lihat sejarah dari awal lahir sampai beliau meninggal ini, sejarahnya amat menyedihkan. Kisah Rasul yang pertama, ketika 2 bulan mengandung, Siti Aminah wafat ayahandanya, anak yatim. Nabi Muhammad sudah yatim. Berarti dengan saat terakhir sudah yatim saat ya, mengandungnya, saat lahir, saat mengandung pun udah yatim, saat udah 2 bulan. Kemudian 4 tahun yatim dengan kakeknya, 6 tahun ibunya meninggal. Nah, pada saat itu tidak ada yang menyayanginya. Semua para sahabat itu mengecam dakwahnya Nabi Muhammad, tapi ada yang paling mendekat, yaitu pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah pamannya Nabi yang selalu membantu, mengayomi, menolong, mencegah dari serangan-serangan kaum Yahudi dan Nasrani, terutama kaum Quraisy tersendiri. Itu sekilas kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi ini ketika sudah memasuki masa dewasa, pada umur 25 tahun Nabi Muhammad memperistri Khadijah. Kemudian pada umur 30 tahun juga mempersatukan bangsa, Batur Hajar Aswad itu. Kemudian yang terakhir adalah pada 40 tahun Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang sangat besar tentunya ya Pak Ustadz. Tentunya ini amanah yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Dan juga innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak ini, Bu. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak ini ya. Masya Allah. Untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki. Fokusnya itu ke akhlak ya, Iya, akhlak, karakter, sikap, perbuatan, baik ucapan kita dalam sehari-hari. Padahal Nabi Muhammad itu Al-Ma'sum. Al-Ma'sum sudah dijamin kesuciannya, perilaku, tapi beliau diutus oleh Allah itu merasa ada yang kurang dari umatnya, makanya liutammima makarimal akhlak gitu. Dan akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran itu, Masya Allah. Al-Quran. Ternyata akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran ya Pak Ustadz. Itu maksudnya gimana? Mungkin sahabat Jana juga belum paham ya kenapa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu bisa dijelaskan nggak itu Pak Ustadz? Gimana? Ini berangkat dari sahabat Nabi yang bernama Said bin Hisham. Ata Aisyah radhiyallahu anha yus'aluha an ba'dil masail qalat ya ummul mukminin, kata Said bin Hisham, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, li madza araita alasta taqra'ul Quran,
apakah kamu bisa membaca Al-Quran? Bala, tentu saya membaca Al-Quran. Kenapa? Inna khuluqan nabi kana Al-Quran. Sesungguhnya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Wala as'alu ahadan hatta amutu. Ketika sudah diberitahu bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran, maka Sa'id bin Hisham ini tidak akan menanyakan lagi. Dia paham betul bahwasanya Al-Quran itu suci, otomatis akhlaknya Nabi itu suci. Beramal dengan ajarannya, berpedoman dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Jadi semua yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu semuanya bagus. Itu sama halnya sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, Masya Allah, dari perbuatannya, dari ucapannya dan lain sebagainya. Itulah akhlaknya Nabi. Makanya Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Bukan hanya akhlak saja, mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Masya Allah, begitu sangat luar biasa. Berarti akhlak Nabi itu diibaratkan seperti kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Tentu kita sebagai umat Rasulullah, jadi kita juga harus menauladani akhlak beliau ya Pak Ustadz. Iya, betul Masya sekali. Allah. Nah, ngomong-ngomong, kita kan sedang berada di bulan Rabiul Awal, yaitu tentunya kita juga mengingat Maulid Nabi ya Pak Ustadz ya. Apa nih Pak Ustadz supaya kita ini terus meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa nih yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus sahabat Jannah lakukan nih tentunya Pak Ustadz? Supaya kita itu tumbuh rasa cinta, karena kan kayaknya apalagi gitu ya zaman sekarang gitu banyak yang bahkan mengidolakannya kayak artis-artis Korea gitu ya Pak Ustadz ya. Bahkan kayak Rasulullah padahal yang harus kita tauladani itu kayaknya sangat jauh tuh ya di di benak anak-anak zaman muda sekarang gitu ya. Tentunya semoga sih anak-anak SDIT Raudatul Jannah atau sahabat Jannah dimanapun berada, pasti kita tentu dalam hati kita tetap mencintai Rasulullah ya Pak Ustadz. Boleh di-share dong Pak Ustadz bagaimana nih caranya untuk mencintai Rasulullah? Iya, salah satu cara agar kita menumbuhkan kasih sayang terhadap manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita, yaitu supaya kita membalasnya, karena beliau juga dari membawa umatnya pada zaman jahiliyah, zaman bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu tentang Allah itu siapa, kitabnya apa. Karena saatnya lah bulan ini dan seterusnya, bukan hanya bulan Maulid ini juga punya, seterusnya agar kita cinta kepada Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat. Man shalla alaihi asran sallallahu alaihi asran, man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolat kepadaku, maka Allah satu kali aja sholawat, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan buat kita semuanya. Bayangkan Bu, kalau kita banyak sholawat aja, sholat yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, itu yang pendek, maka dikalikan 10 kali lipat pahala kebaikan. Dan ini nanti buat bekal kita nanti. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kelak fi yaumil qiyamah, Rasul pun Nabi Muhammad akan membersamai kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Iya, betul. Mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Dan itu khususnya hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung. Nabi yang selalu kita cintai itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat pun bersolawat ya dengan Rasulullah. Iya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan hanya malaikat, innallaha, Allah pun, Masya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, memberikan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sebagai manusia biasa ya Pak Ustadz ya, tentu kita juga harus terus memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya juga supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya Pak Ustadz, tentunya tadi kita sudah mendengarkan nih, Masya Allah luar biasa sekali, dari pertama kisah kelahiran Rasulullah ya Pak Ustadz ya, yang begitu sangat menyedihkan tentunya,
banyak sekali ujian-ujian yang diberikan, tapi Rasulullah tetap bersabar ya, Masya Allah. Tetap bersabar. Iya, tentunya anak-anak SDIT Raudatul Jannah atau sahabat Jannah dimanapun berada, tentu kita juga harus menjadi manusia yang sabar atas apa yang menimpa kita, dan tentunya kita juga harus terus bersemangat ya menjalani hidup seperti semangatnya Rasulullah untuk menegakkan agama Islam ya, atau menyerukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pak Ustadz, ngomong-ngomong masalah Maulid Nabi nih Pak Ustadz, tentunya kita berada di provinsi atau daerah yang kayaknya kental akan budaya nih tentunya. Betul banget. Ya Pak Ustadz sendiri pun asli Banten nggak Pak Ustadz? Asli Wongken nih. Asli Wongken ya, Asli Banten. Biasanya kalau peringatan Maulid Nabi Banten, baik itu dari Banten atau Jawa, itu banyak yang memperingati, mereka itu banyak yang memperingati kelahiran Nabi ya. Salah satunya ada yang mengadakan tausiah ya kan, memanggil para ulama, para kiai, atau juga ada yang membaca kitab Barzanji gitu kan. Terus ada yang dongeng tentang kelahiran Nabi Muhammad atau kisah tauladan Nabi Muhammad. Dan ini yang menarik ini dari provinsi Banten atau daerah yang lain itu banyak yang tradisi mungkin ya, tradisi budaya ya, bikin kapal-kapalan gitu, panjang mulut gitu ya. Oh, disebutnya panjang mulut. Panjang mulut gitu panjang ya. Panjang itu bukan berarti panjang bukan. Gitu. Bukan panjang pendek gitu ya. Bukan. Tapi ini sebuah sebutan terhadap karya atau yang apa tuh isinya, biasanya di mana tuh? Isinya tuh di hias-hias gitu. Terus dikasih apa ya, kayak pakaian ataupun bikin telur-telur hias itu. Wah, seru kayaknya Maya. Masya Allah. Sebagai kita turut memeriahkan ya, mungkin supaya juga Nabi Muhammad terus kita selalu ingat tentunya. Tentunya dari peringatan Panjang Maulid ini yang paling terpenting adalah pembacaan kitab Barzanji itu. Kitab Barzanji itu adalah menceritakan ada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat-sholawat yang di dalamnya kitab Barzanji. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam selalu ingat kelahiran Nabi dan selalu memperingatinya, dan tentunya memperbanyak sholawat juga. Amin ya rabbal alamin. Iya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali nih Pak Ustadz materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Luar biasa, tentu sahabat Jannah juga menambah wawasan sahabat Jannah dimanapun berada ya, tentang bagaimana kelahiran Rasulullah, kemudian Rasulullah mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ada tradisi-tradisi Banten juga ya. Ya baik, Bapak Ustadz, mungkin kita langsung saja nih kesimpulan kayaknya nih ya. Kesimpulan dari podcast kita kali ini boleh Pak Ustadz disampaikan. Ya baik, sahabat Jannah dan sahabat podcast Islami dimanapun Anda berada, bisa diambil ibrah dari tausiah ini, bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang tauladan yang patut kita syukuri, dan kita hidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita contohkan perilakunya seperti akhlaknya, karena akhlaknya itu adalah sebagai Al-Quran yang suci, artinya jiwa kita juga harus suci ya. Tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, dan ini supaya kegiatan aktivitas kita sehari-hari mendapatkan berkah ya, kita harus beramal, memperbanyak amal soleh ini seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin nanti fi yaumil qiyamah akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tentunya setelah kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz Andi Yunadi, semoga kita semua, tentunya sahabat Jannah dimanapun berada, bisa meningkatkan keimanan kita, kemudian menauladani akhlak Rasulullah ya Pak Ustadz ya, dan kita terus memperbaiki sikap kita, sopan santun kita ya Pak Ustadz ya, agar terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, sepertinya tidak terasa nih waktunya kita sudah berada di penghujung podcast ya Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga
kebaikan-kebaikan yang terus ditebarkan oleh Bapak Ustadz Andi Yunandi mendapatkan pahala dari Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya, baik sahabat Jannah, terima kasih telah mendengarkan podcast SDIT Raudatul Jannah pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga kita menerima ibroh atau kita bisa mengambil ibroh pada podcast kali ini. Sebelum ditutup, bolehkah saya membacakan pantun nih Pak Ustadz? Boleh banget. Kira-kira Boleh, apa ya? itu pantun? Ya, supaya lebih sahabat Jannah biar lebih semangat nih untuk mendengarkan podcast berikutnya. Baik, boleh sahabat Jannah boleh menjawabnya dengan cakep dan Pak Ustadz juga boleh. Pohon sahabat namanya sahabi. Cakep. Mantap. Kurma terbaik namanya aja. Cakep. Masya Allah. Dengan merayakan Maulid Nabi. Cakep. Semoga meningkatkan iman dan takwa. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, demikian sahabat Jannah podcast SDIT Raudatul Jannah pada kesempatan kali ini. Saya Ustazah Murti dan di samping saya ada Ustadz Andi Yunadi. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.